Walhasil nih anak akhirnya goyang. Dia bilang, ya udah deh, saya untuk sementara nyenengin kamu. Dia coba curi-curi untuk temu ibunya. Walhasil ketahuan dia curi-curi ketemu ibunya, istrinya beneran marah. Istrinya marah, yang tadi saya udah bilang kamu pilih saya atau ibu kamu. Nah, dia akhirnya milih istrinya. Si ibunya nangis. Ibunya nangis ketika air mata seorang ibu jatuh. Ketika air mata ibu jatuh, maka disitulah laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertai si suami dan istri. Si istri lupa kalau dia bakalan punya anak. Si istri lupa kalau dia bakalan punya anak yang anaknya akan seperti dirinya. Karena hukum itu akan sampai kepada dirinya. Siapa yang berbuat, maka dia yang harus bertanggung jawab. Nah, walhasil si suaminya datanglah sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, ini suami nggak bisa dilafadzkan suruh ikut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, nggak bisa ngucap, bibirnya keluh. Padahal si suami ini atau si anak ini sungguh taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal si suami ini ngajinya nggak lepas. Dia nggak lepas, tapi dia lupa bahwasanya ada ibunya yang mendoakan dia secara ikhlas. Yang namanya ibu mendoakan kita secara ikhlas. Yang namanya ibu melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawa. Akhirnya si istri ini bilang ke Ustadz, ini kita bilang anggap di zaman sekarang. Ustadz, tolong temuin ibunya. Ini anaknya udah sakaratul maut. Dia datang nih ke ibunya. Bu, si fulan lagi sakaratul maut. Sepertinya banyak salah sama ibu. Ibu mau maafin gak? Apa kata si ibu? Saya tidak punya anak yang namanya si fulan. Karena hubungan saya dengan dia sudah terputus. Allah. Ketika ibu bilang hubungan sudah terputus, maka laknatullah menyertai anak itu. Walhasil ini anak, si ibu bilang, dia sudah tidak ada hubungan lagi. Dia sudah tidak ada hubungan darah lagi antara aku dan dia. Sudah terputus darahku ketika dia tidak menganggap aku ibunya lagi. Akhirnya ini pulang si Ustadz. Ini anak udah nggak diakuin. Jadi solusinya apa? Walhasil solusinya adalah cuma satu. Dibakar. Kenapa dibakar? Ini untuk menggugah hati seorang ibu. Ini ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Tadi saya kisahkan di zaman sekarang. Ini kisah nyambung fasal to fasal. Akhirnya dikumpulin kayu bakar, ditaruh itu si fulan di atas kayu bakar, siap dibakar. Kata Nabi SAW, panggil lagi ibunya, bilang ini mau dibakar. Kalau enggak kita akan bakar. Dipanggil lagi itu, Bu, kalau ibu enggak mau datang, ini anak ibu mau dibakar. Enggak apa-apa katanya. Bakar aja. Allah, itu segitu bencinya seorang ibu. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridatul walidain wa ridatullah. Ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Murkanya orang tua, murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati-hati sama kemurkaan seorang ibu. Istri insya Allah kita didik sebaik-baiknya sehingga dia ta'aluk sama kita punya ibu. Jangan sampai kita ta'aluk sama istri. Bukan tidak boleh ta'aluk sama istri, bukan. Memang tidak boleh ta'aluk sama istri. Walhasil akhirnya nih anak mau dibakar. Si ibu akhirnya tergugah hatinya, ya Allah itu anak saya. Pas apinya mau dibakar, si ibu bilang, ya Allah jangan bakar itu anak saya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu anak akhirnya bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari kisah yang kita pelajari hari ini adalah, begitu doanya seorang ibu digabulkan. Jadi kalau kita mau berhasil di dunia wal akhirah, minta doa kepada ibu. Jadi kalau kita punya gaji 100 juta, 50 juta kasih ibu, 50 juta kasih istri. Tapi biasanya ini kalau dapat gaji 100, 90 buat istri, 10 buat ibu. Sudah tidak adil, padahal ibu kita yang hak atas harta kita. Kita beliin mobil baru, istri kita, belum tentu kita beliin mobil buat ibu kita. Kita ajak makan istri kita ke restoran, belum tentu kita ajak makan ibu kita ke restoran. Karena buat ibu kamu senang, itu cukup. Jadi jangan lupa, kita juga akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Maka perlakukan ibu kita sebagai ratu, maka kau di dunia akan diperlakukan sebagai raja. Banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaklah memuja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan dijaga untuk berbakti kepada orang tua. Sehingga kita akan dijaga untuk selalu istri kita menjadi istri-istri yang soleha. Kenapa? Dengan istri yang soleha, maka hati kita akan damai, hati kita akan tenang. Seorang suami akan goyang ketika istrinya marah-marah.
Jadi saya ingat pesan saya punya guru Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf di Tebet. Beliau bilang, kalau ibumu senang, maka hidupmu akan tenang. Kalau ibumu senang, maka hidupmu akan bahagia. Kalau ibumu senang, maka kau akan dijauhkan daripada musibah. Biasakan kamu, kata saya punya guru nih, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, biasakan dirimu, istrimu dan anak-anakmu bawa ke rumah ibumu. Makan bersama. Kalau bisa kita suapinin ibu. Dulu kita yang disuapinin sama ibu, sekarang suapinin ibu. Kenapa? Karena dengan suapan kita, ibu akan bangga, ibu akan bahagia. Tugas kita cuma satu, membahagiakan ibu, meridhoi ibu. Ketika ibu kita ridho, maka urusan dunia kita gampang dan lancar. Jos. Kalau bisa kita biasakan sama ibu kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sehingga ibu kita bangga punya anak seperti kita. Biasakan kita bertasbih. Contoh tasbihnya, misalkan kita baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Biasain kita bersenandung sama ibu kita. Kita biasanya kalau kecil kita yang dinyanyiin ibu kita. Biasanya kalau kecil kita yang didongengin ibu kita. Sekarang kita yang senandung bareng sama ibu kita. Sehingga ketika ibu kita ridho, maka urusan kita semuanya mudah. Insya Allah jadikan istri kita ini berbakti kepada ibu kita. Maka insya Allah kita punya mantu, kita punya anak berbakti kepada kita juga. Jadi berbaktilah kepada ibu. Doakan ibu kita selalu. Baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Jangan pelit. Kalau ngedoain orang tua cuma satu itu namanya pelit. Minimal 3. 3 juga pelit. Banyakin baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Habis salat kata saya punya guru Habib Ali bin Abdurrahman Segaf, beliau bilang baca apa? Astaghfirullahalazim li walidayya. Banyakin buat orang tua kita. Kenapa? Karena orang pelit itu jauh dari manusia, dekat sama neraka. Orang pelit itu jauh dari surga, dekat sama neraka. Kalau orang baik itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga.